kamu sukses, ya. Amin, amin ya Allah. Iya, iya, iya. Dot duduk sendiri di kamar, termenung. Kabar dari ibunya pagi itu mengguncang hatinya. Seorang pria akan datang ke rumah hari ini sebagai calon suami ibunya. Dot merasa sesak, tidak siap menerima kehadiran orang asing yang akan menggantikan sosok ayah kandungnya. Dengan hati gelisah, Dot pergi dari rumah tanpa pamit. Ia melangkah cepat menuju gardu tua di pinggir lapangan. Tempat dia biasa berteduh dari masalah dunia bersama Bang Topan. Sosok dewasa yang selalu bisa memberi sudut pandang bijak. Dot mencurahkan isi hati kepada Bang Topan. Ia merasa tidak siap dan menolak keras kehadiran calon ayah tirinya. Bang Topan memberi nasihat tajam Naaman Penamakna. Lo bakal lebih rugi kalau terus nutup diri. Kata-kata itu menampar kesadaran Dot. Ia mulai mempertimbangkan untuk kembali dan menghadapi kenyataan. Saat kembali ke rumah, Dot terkejut luar biasa. Calon suami ibunya adalah Pak Budi. Kepala sekolahnya saat SMA, sosok paling menyebalkan menurutnya. Tegas, galak, dan kaku. Dot merasa hancur dan kembali lari dari situasi yang tak bisa ia terima. Dalam keputusasaan, Dot menghubungi sahabatnya, Robi. Robi mengajak Dot ikut naik gunung sebagai bentuk healing. Dot akhirnya setuju. Bersama dua teman lainnya, Kona dan Peot, mereka bersiap untuk pendakian esok pagi. Malam sebelum pendakian, Dot duduk menatap bintang. Dalam keheningan itu, dia mulai menemukan ketenangan. Tapi juga proses pencarian akan ketenangan, penerimaan, dan jalan baru untuk menata ulang hatinya. Keesokan paginya, udara pagi masih dingin ketika Dot tiba di titik kumpul. Robi sudah standby, memeriksa ulang isi tas carrier-nya. Kona dan Peot datang tak lama kemudian, membawa energi khas mereka yang selalu bisa mencairkan suasana. Lo beneran ikut, Dot? Tanya Kona, menyipitkan mata, setengah kaget setengah kagum. Dot mengangguk pelan. Gue butuh ini. Mereka naik mobil sewaan menuju base camp. Di dalam perjalanan, tawa dan candaan mulai terdengar. Tapi Dot masih sering diam, pandangannya jauh keluar jendela, menatap gunung yang perlahan tampak di kejauhan. Pendakian dimulai. Langkah demi langkah menyusuri jalur tanah dan batu, keringat mulai bercucuran. Di antara napas terengah, percakapan ringan mulai terjalin. Peot mulai cerita soal gebetan barunya, Kona protes karena sinyal hilang. Dan Robi sibuk jadi leader yang ngajak minum air tiap 15 menit. Tak pelen-pelen merasa hidup. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena dia merasa tidak sendiri. Hutan yang tenang, udara yang bersih, dan tawa teman-temannya mulai membuka ruang di hatinya yang penuh sesak. Saat mereka istirahat di pos 3, Robi duduk di sebelah Dot. Lo masih kepikiran soal Pak Budi? Tanyanya tanpa basa-basi. Dot menghela napas. Gue gak ngerti, bro. Kenapa harus dia? Kadang orang yang kita benci bukan berarti orang jahat. Mungkin lo cuma belum ngerti sisi lain dia. Dot menatap langit yang mulai berubah jingga. Kata-kata Robi menggantung di pikirannya. Di puncak gunung. Hari beranjak pagi saat mereka akhirnya mencapai puncak. Embun masih menggantung, dan kabut tipis menyelimuti lereng. Dari atas sana, dunia tampak damai, berbeda jauh dari kekacauan hati Dot beberapa hari terakhir. Ia berdiri menatap lanskap di bawah sana, angin gunung membelai wajahnya. Dot, suara Robi memanggil dari belakang. Lo sadar gak, dari semua tempat, lo pilih kesini buat tenang. Artinya lo pengen ketemu versi lo yang lebih baik. Dot tak menjawab, tapi dalam diam, ada senyum kecil yang muncul. Untuk pertama kalinya, ia merasa kuat menghadapi apa yang menunggu di bawah. Kembali ke rumah, Dot pulang 2 hari kemudian. Rambutnya berantakan, kulitnya sedikit terbakar matahari, tapi matanya lebih jernih. Rumah tampak sepi. Ia masuk dan mendapati ibunya sedang duduk sendiri di ruang tamu, tampak cemas. Nak, kamu baik-baik aja? Dot mengangguk. Ia duduk, untuk pertama kalinya tidak melarikan diri. Pak Budi, dia gak pernah bermaksud gantiin posisi ayah kamu. Tapi dia sayang sama ibu. Dan dia pengen kenal kamu, pelan-pelan aja, ya. Dot menunduk. Ada perasaan berat yang turun perlahan, bukan menindih, tapi justru membebaskan. Aku belum siap sepenuhnya. Tapi,
Mungkin aku bisa coba pelan-pelan, ucapnya lirih. Sang ibu menatapnya, haru. Di kamar, Dot menatap langit-langit lagi. Tapi kali ini, bukan mencari jawaban, melainkan bersyukur karena sudah mulai menemukannya. Langit-langit masih sama, tapi Dot sudah mulai berubah.